Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih akan membawakan judul materi yang sama, yaitu Various Translation bagian kedua. A. Literal, Dynamic, Idiomatic, Semantic, and Communicative. Number 1. Literal Translation atau terjemahan harfiah. In general, a literal translation is a translation give priority to the equivalent words or expressions in bahasa sasaran that have the same reference or meaning as the word or expression in bahasa sumber. For example, the word cat is a kucing in Indonesian and should not be interpreted more than small quadrupeds and are in the feline family. Secara umum, terjemahan harfiah adalah terjemahan yang mengutamakan padanan kata atau ekspresi di dalam bahasa sasaran yang mempunyai rujukan atau makna yang sama dengan kata atau ekspresi dalam bahasa sumber. Sebagai contoh, kata cat adalah kucing di dalam bahasa Indonesia dan tidak boleh ditafsirkan lebih dari binatang berkaki 4, bertubuh kecil, dan berada dalam famili feline. Dalam hal struktur kalimat, ada dua pendapat yang berbeda bagi Nida dan Teber 1969 dan Larson 1984. Terjemahan harfiah harus mempertahankan struktur kalimat bahasa sumbernya, meskipun struktur itu tidak berterima di dalam bahasa sasaran. Kalau struktur ini diubah sedikit agar bisa diterima di bahasa sasaran, Larson menyebutnya terjemahan harfiah yang dimodifikasi atau modified literal translation. Example, bahasa sumber. This series offers an introduction to a wide range of popular topics for young readers. Bahasa sasaran pertama. Ini seri menawarkan sebuah pengenalan pada sebuah lebar rentang dari populer topik untuk muda pembaca. Bahasa sasaran kedua. Seri ini menawarkan sebuah pengenalan terhadap rentang topik populer yang luas untuk pembaca muda. Di dalam contoh di atas, bahasa sasaran pertama tidak bisa dibenarkan dalam bahasa Indonesia. Tentu saja, terjemahan ini tidak dianjurkan. Di dalam literatur lain, terjemahan jenis ini disebut terjemahan terbatas atau restricted translation yang fungsinya untuk mempelajari struktur bahasa sumber. Karena topik utama kita di sini adalah terjemahan yang sesungguhnya, maka terjemahan semacam bahasa sasaran pertama di atas tetap tidak bisa diterima. Bahasa sasaran kedua adalah terjemahan harfiah yang dimodifikasi pada struktur beberapa frasanya, sehingga sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Jenis terjemahan ini, menurut Neumark, masih dikategorikan ke dalam terjemahan harfiah, tetapi oleh Larson dikategorikan sebagai terjemahan harfiah modifikasi. Number 2. Dynamic translation atau terjemahan dinamik. Suryawinata writes that dynamic translation is a translation containing all 5 elements within the limits made by Nida and Teber, namely 1. Message reproduction, 2. Equivalence or equivalent, 3. Natural equivalence, 4. Closest equivalent, 5. Give priority to meaning. Suryawinata menulis bahwa terjemahan dinamis adalah terjemahan yang mengandung kelima unsur dalam batasan yang dibuat oleh Nida dan Teber, yaitu yang pertama, reproduksi pesan, kedua, ekuivalensi atau padanan, ketiga, padanan yang alami, 4. Padanan yang paling dekat, dan yang terakhir, mengutamakan makna. Dari sini, jelas bahwa yang dimaksud terjemahan dinamis adalah terjemahan seperti yang dianjurkan Nida dan Teber dalam bukunya The Theory of Practice of Translation 1969. This type of translation centers on the concept of equivalent dynamic and totally trying to stay away from the concept of formal equivalent or form. Jenis terjemahan ini berpusat pada konsep tentang padanan dinamis dan sama sekali berusaha menjauhi konsep padanan formal atau bentuk, atau konsep padanan formal atau padanan bentuk ini dekat sekali dengan konsep terjemahan harfiah. Number 3. Literal translation and idiomatic translation. The literal translation
according to Larson, is translation that attempts to imitate the bahasa sumber forms. What is meant by the form in here are the words and structure used. In other words, in literal translation, the translator used bahasa sasaran words which has the same literal meaning as the bahasa sumber words. Terjemahan harfiah menurut Larson adalah terjemahan yang berusaha meniru bentuk bahasa sumber. Yang dimaksud bentuk di sini adalah kata-kata dan struktur yang digunakan. Dengan kata lain, dalam terjemahan harfiah, penerjemah menggunakan kata-kata bahasa sasaran yang mempunyai arti literal yang sama dengan kata-kata bahasa sumbernya. Sementara itu, struktur dalam hasil terjemahannya masih menggunakan struktur bahasa sumbernya. Kadang-kadang struktur aslinya ini bisa diterima atau bahkan tidak diterima di dalam bahasa sasaran. Oleh Larson, ragam terjemahan ini dikontraskan dengan terjemahan idiomatik. Terjemahan jenis ini menggunakan bentuk, dalam hal ini kata-kata dan struktur kalimat bahasa sasaran yang luas. Terjemahan ini berusaha menciptakan kembali makna dalam bahasa sumber, yakni makna yang ingin disampaikan penulis atau penutur asli di dalam kata dan tata kalimat yang luas di dalam bahasa sasaran. Example, bahasa sumber, I love her. Bahasa sasaran, aku mencintainya. However, in many cases, this structure is unacceptable within the bahasa sasaran. Consider the following example. Bahasa sumber, what is your name? Literal, apa namamu? Idiom, siapa namamu atau siapa nama Anda? Bahasa sumber, can I have your name? Bahasa literal, bisakah saya memperoleh namamu? Dan bahasa idiom, siapa nama bapak? Atau siapa nama ibu? Atau siapa nama Anda? Terjemahan di atas tidak bisa dikatakan berterima, karena orang Indonesia tidak akan pernah menanyakan nama orang lain dengan ucapan apa namamu. Number 4. Semantic and Communicative Translation. The concept of semantic and communicative translation was proposed by Peter Newmark, and he recognized it as a contribution most importantly on translation theory. Konsep terjemahan semantis dan komunikatif diajukan oleh Peter Newmark, dan ia mengakui sebagai sumbangan terpenting pada teori terjemahan. In this translation, the translator can correct or improve the logic of bahasa sumber sentence, replace words and rigid structure with a more flexible and graceful, eliminating unclear part of the sentence, eliminating repetition, and modify the use of jargon. This is all can be done in semantic translation. Dalam terjemahan ini, penerjemah bisa membentulkan atau memperbaiki logika kalimat-kalimat bahasa sumbernya, mengganti kata-kata dan struktur yang kaku dengan yang lebih luas dan anggun, menghilangkan bagian kalimat yang kurang jelas, menghilangkan pengulangan, serta memodifikasi penggunaan jargon. Hal ini semua tidak bisa dilakukan di dalam terjemahan semantis. Example, bahasa sumber, keep off the grass. Semantik, jauhi rumput ini. Komunikatif, dilarang berjalan di atas rumput. Penerjemahan komunikatif pada dasarnya merupakan penerjemahan yang subjektif karena ia berusaha mencapai efek pemikiran atau tindakan tertentu pada pihak pembaca bahasa sasaran. Sementara itu, terjemahan semantis berusaha mempertahankan struktur semantis dan sintaktik serta makna konseptual dari teks bahasa sumber. Features of semantic translation. Fitur-fitur penerjemahan semantik. Number 1. Siding with the original author. Berpihak dengan penulis asli. Prioritizing the thought process bahasa sumber writer. Memprioritaskan proses penulisan bahasa sumber. Concern with the bahasa sumber writer as an individual. Khawatir dengan penulis bahasa sumber sebagai individu. Informatif, usually more rigid, more detailed, more complex, but more shorter than bahasa sumber. Informatif biasanya lebih kaku, lebih rinci, lebih kompleks, tapi lebih pendek dari bahasa sumber. Is personal and bound to bahasa sumber. Personal dan terikat kepada bahasa sumber. More specific than the original text, or over-translate.
lebih spesifik daripada teks asli atau over terjemahan. The target is a translation correct. Target adalah terjemahan yang benar. Features of communicative translation. Number 1, give priority to the intent of the writer bahasa sumber. Number 2, prioritizing bahasa sasaran readers in order to understand the main cultural content of bahasa sumber. Number 3, effective and easier to read, more flexible, smoother, simpler, clearer, longer than bahasa sumber. Number 4, general and binding to bahasa sasaran. Number 5, use words that are more general and original text words or under translated. Number 6, easier to read, more flexible, smoother, simpler, more obviously longer than bahasa sumber. Number 7, the target is a translation satisfying. Fitur-fitur penerjemahan komunikatif. Yang pertama, utamakan kepentingan penulis bahasa sumber. Yang kedua, memprioritaskan pembaca bahasa sasaran untuk memahami pikiran konten budaya bahasa sumber. Nomor 3, efektif dan lebih mudah untuk membaca, lebih fleksibel, lebih halus, lebih sederhana, lebih jelas, lebih lama dari bahasa sumber. Nomor 4, bersifat umum dan mengikat bahasa sasaran. Nomor 5, menggunakan kata yang lebih umum daripada kata teks asli. Nomor 6, lebih mudah dibaca, lebih fleksibel, lebih halus, lebih sederhana, lebih jelas, lebih panjang dari bahasa sumber. Nomor 7, target adalah terjemahan yang memuaskan. I think it's enough to reach here the material that dare to explain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.